Bayangkan, sesuatu yang terlihat sepele seperti serbuk kayu, ternyata bisa menghasilkan uang jutaan, bahkan miliaran rupiah. Inilah kisah tentang wood pellet, bahan bakar masa depan yang diam-diam sedang jadi rebutan dunia. Di tengah isu krisis energi dan mahalnya harga minyak dunia, banyak negara mulai mencari energi alternatif yang ramah lingkungan, murah, dan terbarukan. Dan tanpa banyak disadari, salah satu jawabannya ada di Indonesia. Wood pellet, si kecil yang punya potensi besar. Wood pellet adalah bahan bakar padat berbentuk silinder kecil, terbuat dari serbuk gergaji, limbah kayu, atau potongan ranting yang dikeringkan dan dipadatkan. Ukuran kecil tapi panasnya luar biasa, kalorinya bisa mencapai 4.000 sampai 5.000 kilokalori per kilogram. Hampir setara dengan batu bara, tapi jauh lebih ramah lingkungan. Dan yang menarik, bahan bakunya melimpah banget di Indonesia. Coba kita lihat faktanya. Indonesia punya lebih dari 90 juta hektar hutan, dan setiap tahun limbah kayu dari industri furniture, pertanian, dan perkebunan mencapai jutaan ton. Kebanyakan cuma dibuang atau dibakar percuma. Padahal, kalau diolah jadi wood pellet, limbah itu bisa berubah jadi sumber cuan besar. Permintaan wood pellet dunia terus meningkat, terutama dari Jepang, Korea Selatan, dan Eropa. Kenapa? Karena negara-negara itu sedang mengurangi penggunaan batu bara dan beralih ke energi bersih. Menurut data FAO, permintaan global wood pellet naik lebih dari 40% dalam 10 tahun terakhir. Dan Indonesia jadi salah satu negara yang dilirik karena punya sumber bahan baku melimpah. Bayangkan, harga ekspor wood pellet bisa mencapai 120 sampai 150 dolar Amerika Serikat per ton. Kalau satu kontainer muat 20 ton, berarti bisa dapat sekitar 30 juta rupiah per pengiriman. Selain untung, bisnis ini juga punya dampak sosial dan lingkungan yang positif. Mengurangi limbah kayu, mencegah penebangan liar karena bahan baku dari limbah, mengurangi emisi karbon, memberi lapangan kerja baru di desa. Bayangkan kalau setiap desa di Indonesia bisa punya mini pabrik wood pellet. Limbah jadi berkah, desa jadi sejahtera. Tentu, nggak semuanya mulus. Masalah utama di bisnis ini adalah standar kualitas dan rantai pasok. Negara seperti Jepang atau Eropa punya standar tinggi. Kadar air rendah, ukuran seragam, dan tanpa campuran. Solusinya? Mulai dari skala kecil dulu, pelajari prosesnya, jalin kerjasama dengan pengepul limbah, dan pelajari pasar lokal. Kalau kualitas sudah stabil, baru naik kelas ke ekspor. Ada banyak contoh sukses. Di Jawa Timur, satu UMKM yang awalnya cuma produksi briket arang, kini ekspor wood pellet ke Korea setiap bulan. Mereka mulai dari garasi rumah, cuma punya satu mesin seharga 30 juta. Sekarang omsetnya ratusan juta rupiah per bulan. Itu bukti. Kalau serius, wood pellet bukan cuma bisnis ramah lingkungan, tapi juga bisnis masa depan. Wood pellet mungkin terlihat sederhana, tapi potensinya luar biasa. Dari limbah jadi laba, dari hutan lahir peluang. Jadi sebelum dunia benar-benar beralih ke energi hijau, pertanyaannya cuma satu. Kamu mau jadi penonton atau pelaku? Jangan lupa subscribe channel Cuan dari nol, biar nggak ketinggalan ide usaha hijau dan peluang cuan lainnya. Karena kadang, cuan besar datang dari hal yang kelihatannya kecil,